Sekarang coba Teh Nura ceritakan lebih lanjut tentang kapan sih biasanya Teh Nura merasa tidak mencintai diri Teh Nura sendiri dan apa yang biasanya Teh Nura pikirkan atau rasakan pada saat itu. Saya itu ketika saya merasa tidak percaya diri itu ketika saya ini suka dibandingkan sama orang lain, terutama saat melihat keberhasilan mereka juga, dan saat itu tuh saya tuh merasa kurang percaya diri aja dan gak bisa bahagia aja. Oh, jadi kamu merasa kamu itu sering dibandingkan oleh orang lain sehingga kamu tuh merasa tidak cukup baik pada saat merasakan hal itu ya. Terima kasih sudah berbagi cerita Teh Nura. Ini pasti perasaan yang memang sangat berat yang bisa Teh Nura rasakan setiap harinya ya. Nah, untuk menghilangkan perasaan tersebut, kita akan belajar untuk mengenali bahwa itu hanyalah pikiran dan bukan kebenaran mutlak tentang diri Teh Nura sendiri. Bagaimana rasanya jika Teh Nura mulai bisa menerima bahwa pikiran-pikiran ini tuh ada tanpa perlu adanya menilai? Mungkin ketika saya bisa menerima pikiran-pikiran itu tanpa perlu menilainya, saya itu mungkin akan merasa bahwa saya ini tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain karena keberhasilan mereka, dan mungkin saya juga akan bisa lebih percaya diri sih Bu. Jadi yang akan Teh Nura rasakan, Teh Nura akan lebih percaya diri dan lebih merasa tidak dibandingkan dengan pencapaian orang lain gitu ya. Baik, sekarang mari Teh Nura mencoba latihan yang sederhana. Jadi contohnya seperti coba ucapkan dalam hati atau suara Teh Nura seperti saya memiliki pikiran bahwa saya tidak cukup baik. Apa yang kamu rasakan pada saat mengatakan? Mungkin ketika saya mengatakan saya memiliki pikiran bahwa saya ini tidak cukup baik, saya akan merasa lebih sedikit ringan ya, seperti pikiran itu nggak terlalu menempel di pikiran saya. Iya betul, karena merasa pikiran itu tidak terlalu menempel pada diri kamu itu karena kamu sudah mengutarakan pikiran tersebut ya. Ini tuh dimana kita memisahkan diri kita dari pikiran kita sendiri. Nah, pikiran hanyalah kata-kata yang datang dan pergi, dan kita tidak perlu mengidentifikasi diri kita sepenuhnya akan pikiran tersebut. Apakah Teh Nura merasa ini bisa membantu untuk menurunkan beban yang Teh Nura rasakan? Ini terasa sangat membantu saya ya Bu, menjadi lebih ringan dan juga sepertinya tidak merasa kayak kan tadi tuh masih mumet gitu ya, sekarang ini sudah lebih rileks, sudah bisa lebih menerimanya. Jadi yang Teh Nura rasakan, Teh Nura bisa lebih menerima dan lebih rileks lagi. Baik, mari kita lanjutkan dengan penerimaan. Terkadang kita terlalu berusaha untuk melewati perasaan negatif tersebut, sehingga malah membuatnya semakin kuat pada diri kita. Bagaimana jika sekarang Teh Nura mencoba untuk tidak melawan atau menghindari pikiran dan perasaan kurang mencintai diri sendiri itu? Contohnya, untuk hanya duduk dengan perasaan itu sejenak tanpa harus mengubah apapun. Lalu apa yang akan Teh Nura rasakan? Mungkin saya akan merasa tidak nyaman ya Bu, tapi juga lebih tenang karena tidak memaksakan diri ini untuk merasa lebih baik. Jadi nggak memaksakan diri kayak aku ini baik loh padahal dalam diri itu enggak. Baik, jadi Teh Nura merasa Teh Nura itu lebih baik dan lebih tenang, jadi tidak lebih memaksakan diri Teh Nura. Bagus, itu merupakan suatu penerimaan yang memang bukan tentang merasa nyaman, tetapi menerima kenyataan bahwa perasaan sulit itu bisa ada dan itu bagian dari hidup kita. Nah, untuk selanjutnya, sekarang mari Teh Nura dan saya bicarakan tentang hal-hal yang penting buat Teh Nura. Apakah nilai atau aspek hidup yang Teh Nura anggap paling penting itu? Mungkin ini berkaitan dengan hubungan, pekerjaan, atau sesuatu yang lain. Mungkin
saya ingin menjadi orang yang lebih peduli ya pada orang lain dan juga dapat diandalkan juga. Terus saya juga ingin mencapai sesuatu dalam karir saya karena kayak melihat keberhasilan orang lain tuh saya juga pengen bisa berhasil kayak orang lain gitu aja sih. Jadi yang Teh Nura harapkan ya, Teh Nura itu ingin lebih peduli kepada orang lain dan Teh Nura juga ingin dapat jadi pribadi yang bisa diandalkan gitu ya. Baik, itu nilai-nilai yang sangat baik. Nah, bagaimana jika Teh Nura mulai fokus untuk melakukan tindakan-tindakan kecil yang mendekatkan Teh Nura pada nilai-nilai yang barusan Teh Nura sebutkan itu, tanpa harus menunggu sampai perasaan negatif itu hilang. Nah, misalnya, meskipun ada pikiran tentang tidak merasa cukup baik, tetapi Teh Nura bisa bertindak untuk menjadi orang yang peduli dan dapat diandalkan oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Apakah langkah kecil yang bisa Teh Nura ambil untuk melakukan atau mewujudkan nilai yang tadi Teh Nura sebutkan itu? Mungkin yang saya akan melakukan itu kepada kerabat dulu ya, lebih kerabat dekat seperti keluarga, jadi lebih memperhatikan mereka. Terus kepada teman-teman juga saya akan lebih perhatian. Terus saya juga mungkin akan lebih berani mengambil inisiatif di tempat kerja. Ya baik, jadi Teh Nura akan lebih perhatian kepada teman-temannya, terus lebih berani mengambil inisiatif di tempat kerja Teh Nura kayak gitu. Bagus sekali Teh Nura. Dengan melakukan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai barusan, Teh Nura sedang membangun kehidupan yang lebih bermakna. Terlepas dari apa yang Teh Nura pikirkan tentang diri sendiri, apakah ini terdengar seperti langkah yang bisa Teh Nura lakukan? Untuk langkah-langkah yang tadi mungkin saya akan bisa melakukannya insya Allah, karena langkah-langkah tersebut juga yang udah saya rencanakan juga dari kemarin-kemarin. Saya ingin lebih bisa perhatian ke kerabat, teman-teman, juga saya ingin mengambil inisiatif di dalam tempat kerja juga, karena demi kebaikan saya akan melakukannya. Baik, jadi Teh Nura akan melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan barusan agar Teh Nura menjadi pribadi yang lebih baik lagi mungkinnya gitu ya. Nah, sekarang kita sudah banyak berbicara ya Teh pada sesi kali ini. Di sini mulai dari menerima pikiran dan perasaan hingga mengidentifikasi nilai-nilai yang ada pada diri Teh Nura. Perlu Teh Nura ingat bahwa mencintai diri sendiri bukan tentang menghilangkan semua pikiran negatif pada diri Teh Nura, tetapi lebih tentang bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang Teh Nura anggap itu penting. Nah, bahkan pada saat pikiran negatif itu muncul pada diri Teh Nura, saya akan mendukung Teh Nura. Saya akan mendukung Teh Nura sepanjang proses ini. Lalu bagaimana perasaan yang Teh Nura rasakan pada saat ini? Yang lebih jelasnya mungkin saya ini lebih merasa bisa menerima pernyataan-pernyataan yang tadi yang saya kurang mencintai diri sendiri. Saya lebih bisa menerimanya dan juga saya siap mengambil tindakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai saya. Baik, jadi Teh Nura lebih bisa menerima diri Teh Nura sendiri dan lebih bisa mengambil langkah-langkah yang sudah dibicarakan tadi ya gitu. Saya senang sekali mendengarkan pernyataan Teh Nura barusan. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Teh, untuk melihat perkembangan Teh Nura dan melanjutkan perjalanan kita bersama. Nah, terima kasih Teh Nura sudah berkenan hadir pada sesi konseling kali ini. Saya berharap nanti pada sesi konseling selanjutnya kita bisa melaksanakannya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih ya Teh. Terima kasih kembali Bu.